Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Gertio Justio Pasla. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem-sistem hukum yang berlaku di kawasan Pasifik. Dan video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tugas dari mata kuliah sistem hukum negara kawasan Pasifik. Kita masuk dalam pembahasan latar belakang. Tradisi hukum kontinental melekat hukum perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya. Ini tidak berarti tradisi hukum kontinental mengabaikan jurisprudensi pada negara-negara semacam ini. Jurisprudensi tak mempunyai sumber hukum. Demikian pula pada negara-negara yang menjalankan tradisi Anglo-Saxon. Tidak berarti mengabaikan hukum-hukum perundang-undangan. Hukum perundang-undangan ini di negara Anglo-Saxon berkembang pesat dan semakin menduduki peran penting baik didorong oleh perkembangan ilmu dan teknologi maupun kebutuhan bersama dalam pergaulan antar negara. Berbagai tradisi hukum dan sistem hukum yang berusaha untuk saling mendekatkan dan melakukan penyelesaian satu sama lain. Kita masuk dalam pembahasan sistem-sistem hukum yang berlaku di kawasan Pasifik. Yang pertama, sistem hukum Brunei Darussalam. Pada masa lalu, umumnya sistem hukum Brunei Darussalam saat itu ditanggung jawab Presiden Inggris dan Sultan. Presiden Inggris bertanggung jawab atas semua urusan yang berkaitan dengan pengangkatan hakim untuk pengadilan-pengadilan rendah dan berfungsi pengadilan tersebut. Sultan memegang kekuasaan yurisdiksi untuk mempertahankan aturan-aturan dan hukum syariah, yang berarti Sultan menganggap semua katis di daerah yang disebutkan dalam kuasa atau yurisdiksi mereka untuk tujuan tadi. Oleh karena itu, pengadilan mempunyai yurisdiksi yang berbeda, maka hukuman yang dijatuhkan pun berbeda-beda. Pengadilan-pengadilan pada masa itu, yang pertama adalah pengadilan residen, kedua pengadilan hakim tingkat pertama, tiga pengadilan hakim tingkat kedua, serta empat pengadilan hakim pribumi dan katis. Meskipun pengadilan residen merupakan pengadilan tinggi dalam hierarki sistem hukum Brunei pada saat itu, namun pengadilan itu bukan merupakan pengadilan banding terakhir. Banding yang timbul dari keputusan-keputusan pengadilan residen diajukan ke salah satu dari dua pengadilan yang memegang yurisdiksi atas perkara yang menyangkut salah satu negara bagian di koloni itu, yaitu Sabah dan Sarawak serta Brunei sebagai negara protektorat Inggris. Kemudian, sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan besar, meskipun negeri ini masih bekerja keras untuk menyelesaikan perubahan perundang-undangan kolonialnya dan membangun sebuah sistem hukum nasional yang terpadu, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum proklamasi kemerdekaan Agustus 1945, ada dua jenis pengadilan sipil, yaitu pengadilan Eropa dan pengadilan negeri bagi bangsa pribumi. Selain pengadilan-pengadilan tersebut, ada pengadilan hukum Islam untuk perkawinan dan perceraian, dan perkara-perkara di antara umat Islam. Kemudian kita masuk dalam sistem hukum Malaysia. Hukum yang berlaku di negara-negara Melayu atau Malaya sebelum intervensi Inggris adalah adat perpati di sebagian besar wilayah Negeri Sembilan dan beberapa bagian Malaka, serta adat Temenggong di bagian-bagian lain semenanjung itu, dengan keragaman lokalnya. Sebagian besar hukum itu tak tertulis dan bahkan warak, yang memiliki 3 kitab hukum yang harus mengakui hingga akhir 1878. Sebagian besar undang-undang di Perak masih belum tertulis, meskipun dapat dipahami secara umum. Hukum Islam yang pada mulanya digunakan dalam perkara keagamaan saja, secara perlahan-lahan menjadi kuat, dan pada masa intervensi Inggris, hukum perkawinan dan perceraian Islam diakui secara luas oleh adat Perpati dan adat Temenggung. Dan adat Temenggung ini pun memperlihatkan pengaruh Islam dalam perkara pidananya. Yang masuk dalam Filipina, sistem hukum Filipina. Undang-Undang Dasar 1973 Filipina menetapkan bentuk pemerintahan parlementer dan menggabungkan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala pemerintahan Perdana Menteri dipilih oleh mayoritas anggota Majelis Nasional di antara mereka sendiri dan dapat diberhentikan dengan memilih penggantinya.
Di pihak lain, Perdana Menteri mempunyai kekuasaan untuk memberikan pendapat kepada Presiden untuk membubarkan Majelis Nasional dan mengadakan pemilihan umum. Bentuk pemerintahan parlementer ini tidak pernah dijalankan. Pasal-pasal peralihan dalam Undang-Undang 1973 itu yang menetapkan peralihan dari bentuk pemerintahan presidensial ke sistem parlementer telah menjadikan keputusan, dekret, dan tindakan presiden sebagai bagian dari hukum darat dan sekaligus memberikan kekuasaan kepada presiden untuk mengundang Majelis Nasional yang tidak pernah diefektifkan. Menurut pasal 5 Undang-Undang Dasar sementara, Komisi Konstitusi dibentuk menurut Ketetapan Nomor 9 yang terdiri dari atas 48 anggota dengan tugas menyusun Undang-Undang Dasar dalam waktu yang singkat dan sesuai dengan kebutuhan untuk mempercepat kembalinya pemerintah konstitusional yang normal. Kita masuk dalam Singapura. Sistem hukum Singapura pada November 1993 menandai pemberlakuan sebuah hukum perundang-undangan yang sangat penting, yaitu Undang-Undang Pemberlakuan Hukum Inggris. S. Jayakumar menggambarkan undang-undang itu dengan benar sebagai salah satu langkah pembaharuan hukum paling penting sejak kemerdekaan Singapura. Undang-undang berusaha memperjelas penerapan dan pemberlakuan hukum Inggris, khususnya Statuta Inggris, di Singapura dan mengakhiri ketidakpastian yang telah lama dalam bidang ini. Singapura harus memenuhi syarat kesesuaian dan modifikasi atau perubahan dalam pasal 4 yang menjamin bahwa perubahan legislatif Inggris di masa mendatang tidak akan lagi mempengaruhi hukum perniagaan Singapura. Kemudian 3 menyatakan tidak tegas bahwa ketentuan-ketentuan undang-undang ini berlaku atas semua ketentuan undang-undang Inggris yang tidak konsisten. Undang-undang Pemberlakuan Hukum Inggris adalah salah satu wujud paling penting dari sebuah konsensus nasional bahwa ketergantungan yang berlebihan atas hukum Inggris tidak sejalan dengan kepentingan Singapura atau statusnya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pemberlakuan Undang-Undang 1993 ini menandai munculnya era sistem hukum Singapura dan membuka pintu bagi fase perkembangan hukum pada abad ke-21. Kemudian kita masuk dalam Thailand. Sejarah hukum dari sistem peradilan Thailand dapat ditelusuri kembali ke masa Sukhothai, di mana raja merupakan sumber keadilan yang memutuskan sendiri berbagai sengketa atau perkara di antara rakyatnya. Raja saat itu bukan hanya merupakan kepala negara, tetapi juga kepala keluarga yang memandu, menasihati, dan jika perlu mengadili. Landasan hukum Thai kuno diyakini bersumber dari kitab hukum Manu, yaitu ilmu hukum jurisprudensi Hindu kuno. Menurut seorang ahli hukum, Raja Rakhamheng pernah memerintahkan untuk mengukir sebuah batu prasasti yang mencatat pemberlakuan hukum. Misalnya, prasasti itu mencatat bahwa kekayaan orang yang mati diwariskan kepada anak-anaknya atau orang yang telah bekerja pada sebidang tanah berhak atas tanah itu. Saat ini, hukum telah menetapkan Kementerian Kehakiman bertanggung jawab atas tugas administratif pengadilan, tetapi praktik hukum pengadilan, prosedur, dan pembuatan putusan hanya ada dalam kebijakan hakim. Ya, selesai. Itu saja penjelasan saya mengenai sistem-sistem hukum yang ada di kawasan Pasifik. Terima kasih.